Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4, ayat 4 yang berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dunia yang gelap karena kehilangan harapan, kekecewaan dan duka cita amat membutuhkan kepercayaan yang membawa sukacita. Setiap hati manusia haus akan sukacita. Umat manusia selalu mencari kebahagiaan dan mengejar sukacita. Akan tetapi, kebahagiaan yang mereka rasakan berasal dari perkara-perkara yang terjadi dalam hidup mereka atau dari orang-orang yang mereka cintai. Tidak merasuk jauh ke dalam lubuk hati, sebagaimana sukacita. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan mendapatkan lebih banyak uang, menikmati kenyamanan atau mencari kepuasan melalui orang lain, tempat, atau jabatan. Allah merindukan sukacita bagi kita. Ketika Tuhan kita turun ke dunia, pada malam di padang belantara, malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dalam Injil Matius pasal 2, ayat 10 dan 11 mengatakan, orang-orang Majus datang untuk melihat Kristus dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Kristus Yesus datang ke dunia supaya manusia dapat mengalami sukacita yang besar. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 juga, Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Salah satu pelayanan Roh Kudus yang datang dan tinggal di dalam hati kita sebagai hadirat ilahi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah menghasilkan sukacita yang melimpah-limpah
di dalam lubuk hati kita. Yang pertama, kita dapat memiliki sukacita karena mengenal Allah sebagai Bapa kita di surga. Allah Bapa lebih besar dan lebih baik daripada semua pemberiannya yang lain. Roh Kudus memimpin kita untuk memandang dan berdoa kepada Allah yang kekal sebagai Bapa surgawi kita yang penuh kasih dan murah hati. Yang kedua, kita dapat memperoleh sukacita karena mengalami kasih Allah yang kekal dan tidak berubah. Kasih Allah kepada kita tidak dipengaruhi oleh siapa kita dan apa masa lalu kita. Allah mengasihi kita karena Ia adalah kasih. Dengan iman, marilah kita menyadari kasih ini, dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menanggapinya. Yang ketiga, melalui Roh Kudus kita dapat merasakan sukacita karena mengalami pekerjaan baik Allah di dalam diri kita. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita untuk menghasilkan buah roh. Penjelasan buah roh ini menggambarkan apa arti sesungguhnya menjadi pengikut sejati Yesus Kristus. Anugerah dari Roh Allah diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya. Yang keempat, Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati kita untuk memberi kita sukacita hadirat Allah yang tinggal dalam semua krisis dan kesempatan di hidup kita. Tuhan kita berjanji untuk senantiasa menyertai kita. Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa kita dapat menghadapi semua keadaan melalui kuasa Kristus yang hidup. Yang kelima, Roh Kudus memberikan sukacita kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Dengan meyakinkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita berperan sebagai tanda bahwa kita adalah milik Allah dan sebagai jaminan bahwa kita akan menang atas maut. Bagaimana caranya supaya sukacita yang tak terkatakan ini bisa menjadi milik kita? Jika kita telah mengizinkan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, periksalah apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Ingatlah kebaikan Tuhan dan akan menuntun kita kepada sejahtera yang mendatangkan sukacita dengan penuh ucapan syukur. Milikilah persekutuan bersama dengan Yesus, maka kedamaian dan sukacita itu akan Tuhan limpahkan dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sukacita sejati bukanlah sekedar perasaan yang lahir dari keadaan yang menyenangkan atau keberhasilan yang kita raih dalam hidup ini, melainkan sebuah anugerah ilahi yang diberikan melalui karya Roh Kudus ketika kita hidup dalam hubungan yang intim dengan pribadi Yesus. Dunia menawarkan kebahagiaan sementara yang bersifat dangkal, seperti harta, popularitas, hiburan, atau jabatan. Tetapi semua itu tidak mampu mengisi kekosongan terdalam di dalam hati manusia. Sukacita yang sejati datang ketika kita sadar bahwa kita tidak lagi hidup sendiri, melainkan hidup di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kita. Inilah sukacita yang tetap bertahan bahkan di tengah badai kehidupan, karena bersumber pada Allah yang tidak pernah berubah. Sukacita itu melampaui logika manusia. Kita tetap bisa memuji Tuhan meski dalam air mata. Kita tetap bisa mengucap syukur meski dalam kesesakan, karena hati kita berlabuh pada kasih Allah yang kekal. Ketika kita menyadari bahwa kita dikasihi tanpa syarat oleh Bapa di sorga, maka sukacita itu akan menjadi kekuatan yang menopang kita melangkah maju. Sukacita seperti inilah yang membuat para rasul tetap menyanyi di penjara, membuat orang-orang percaya tetap teguh meski dianiaya, karena mereka tahu bahwa sukacita dalam Tuhan tidak bisa dirampas oleh dunia. Dengan demikian, sukacita bukanlah hasil dari keadaan yang ideal, melainkan dari kehadiran Tuhan yang nyata
di dalam kehidupan kita. Lebih jauh lagi, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus adalah sukacita yang memampukan kita untuk menjalani hidup dengan perspektif surgawi. Sukacita itu bukan hanya untuk dinikmati secara pribadi, melainkan untuk dipancarkan, sehingga menjadi kesaksian bagi dunia yang haus akan pengharapan. Dunia ini gelap karena banyak orang kehilangan arah, hidup dalam kecewa, takut, dan duka cita. Tetapi, ketika mereka melihat sukacita Kristus yang memancar dari hidup kita, mereka akan tertarik kepada sumber sukacita itu, yaitu Yesus sendiri. Sukacita ini bukanlah emosi sesaat, melainkan gaya hidup yang lahir dari iman dan pengharapan dalam Kristus Yesus. Saat kita hidup dalam doa, firman Tuhan, dan persekutuan dengan Tuhan, Roh Kudus akan menyalakan api sukacita itu di dalam diri kita. Bahkan saat kita menghadapi kesulitan, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera. Paulus menulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Ini bukan sekedar nasihat, tetapi perintah yang menegaskan bahwa sukacita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Sukacita inilah yang membuat kita kuat, seperti yang dikatakan Nehemia pasal 8 ayat 10, "Sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu." Dengan demikian, sukacita sejati bukan hanya memberi rasa bahagia, tetapi juga memberi kekuatan, keteguhan, dan pengharapan yang melampaui segala keadaan. Maka, mari kita membuka hati setiap hari untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, supaya sukacita ilahi itu terus melimpah-limpah, memenuhi hati kita, dan memancar keluar sebagai cahaya Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Raja di atas segala raja, Allah di atas segalanya, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami sukacita yang sejati melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami. Ampuni kami jika seringkali kami mencari kebahagiaan di luar Engkau, padahal hanya Engkau sumber sukacita yang tidak pernah habis. Ajarlah kami untuk selalu hidup dekat denganmu, mengingat setiap kebaikan dan karya-Mu, sehingga hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan damai sejahtera. Kiranya sukacita-Mu terus melimpah dalam hidup kami, menjadi kekuatan di masa sulit, menjadi terang bagi orang lain, dan menjadi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan
harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa, dan pulihkan keadaan umat-umat-Mu, serta memberkati perekonomian mereka, dan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.